Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Diamudi Astari, NIM 1717051282 dari program studi S1 Akuntansi. Yang terhormat kepada Bapak Ananta Wikrama Tunggaatmaja sebagai pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Nyoman Ayu Bulan Trisna Dewi sebagai pembimbing pendamping. Dan Bapak Edi Sujana sebagai penelaah. Di sini saya mengambil judul penelitian Telaah Sistem Ultranin Pemberian Kredit secara Tradisional dan Keagamaan pada Merajaan Sri Karangbuncing sebagai wujud optimalisasi pengelolaan kas. Studi kasus pada Merajaan Sri Karangbuncing di Banjar Penataran, Kecamatan Buleleng. Adapun yang saya akan bahas, yang pertama, Saman merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bersifat tradisional dan keagamaan di Bali. Salah satunya ada di Banjar Penataran yang memiliki usaha simpan pinjam yang memberikan alokasi dana banjar dalam kelompok Sukoduso di Merajaan Sri Karangbuncing, Banjar Penataran. Sumber penerimaan kas inilah yang jadi dasar adanya sistem multinin. Jika dana tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dana tersebut tidak akan memberikan manfaat yang optimal atau tidak dapat menambah daya guna uang tersebut sehingga lambat laun habis. Aturan ini tidak lepas dari salah yang tengah dihadapi Merajaan Sri Karangbuncing. Salahnya itu adalah kredit macet yang menyebabkan perputaran dana tidak berjalan dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan Perju membuat sistem baru yang disebut dengan sistem Ultranin. Sebelum adanya sistem Ultranin ini, Perjuru melaksanakan sistem yang tidak dilengkapi dengan aturan atau sanksi yang mengikat sehingga masyarakat enggan untuk membayar kredit sesuai dengan waktu yang diberikan. Sebagai solusi dari adanya kredit tersebut, Perlu membuat sistem inilah yang menjadikan bahwa keuangan di Merajaan Sri Karangbuncing itu jadi lebih lagi. Identifikasi masalah ada 4, yaitu sistem Ultranin dilakukan pada Merajaan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, sistem Ultranin merupakan kredit yang bersifat tradisional keagamaan. Yang ketiga, sistem Ultranin sebagai strategi optimalisasi pengelolaan kas. Yang keempat, untuk mencatat dan pertanggungjawaban sistem Ultranin sebagai optimalisasi pengelolaan keuangan. Pembatasan masalah itu ada 2. Tempat penelitian hanya di Merajaan Sri Karangbuncing dan penelitian ini hanya dibatasi pada sistem Ultranin saja. Rumusan masalah. Bagaimana mekanisme sistem Ultranin Merajaan Sri Karangbuncing di Desa Pakraman Buleleng? Dan kedua, bagaimana pencatatan sistem Ultranin pada Merajaan Arya Karangbuncing di Desa Pakraman Buleleng? Yang ketiga, bagaimana bentuk pertanggungjawaban sistem Ultranin pada Merajaan Arya Karangbuncing di Desa Pakraman Buleleng? Tujuan penelitiannya ada 3, yaitu untuk mengetahui mikro pada Merajaan Sri Karangbuncing di Desa Pakraman Penataran. Yang kedua, untuk mencatat sistem Ultranin pada Merajaan Sri Karangbuncing di Desa Pakraman Penataran. Ketiga, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sistem Ultranin pada Merajaan Sri Karangbuncing di Desa Pakraman. Kajian penelitian yang relevan, saya mengambil 6. Yang pertama, Yunus Harjito dengan judul Telaah Kearifan Lokal Terhadap Akuntabilitas Gunung Sari. Yang kedua, di Putu Meriliani dengan judul Mengungkap Praktek Penyaluran Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Giri Amerta Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng. Yang ketiga, Putu Dian Handayani mengambil judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Sistem Dana Punja di Desa Pakraman Bangkang, Desa Baktisraga, Kecamatan Buleleng. Yang keempat, Ikadek Surya Mandarin
mengambil judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Sistem Dana Punil Purwogiri di Desa Pakraman Karangsari, Kecamatan Nusuklide. Yang keempat, Putu Edi Suryadi Yasa mengambil judul Pengelolaan dan Realisasi Dana Keturunan Kramo Desa dalam melaksanakan Sabu di Desa Baliage. Yang kelima, Sri Astiti mengambil judul Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Pakraman Dharmajati di Kuatmungge. Landasan teori yang saya ambil dalam penelitian ini ada 6, yaitu kredit. Kredit berasal dari kata Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan peminjam dengan pihak bank yang akan dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati. Yang kedua itu koperasi. Fungsi dari koperasi ini ada 4, yaitu fungsi sosial, ekonomi, politik, dan etika. Yang ketiga, merajai sebagai kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial itu sering diartikan sebagai pranata sosial yang memiliki fungsi ada 4, yaitu memberikan pedoman berperilaku pada individu atau masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan sebagai masyarakat. Yang ketiga, membuat pegangan sebagai masyarakat itu yang mengadakan kontrol sosial dengan masyarakat lainnya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pokok manusia atau masyarakat. Masyarakat Sri Karangbunceng dalam melaksanakan Sangkepan Purnama. Sangkepan Purnama ini diadakan setiap sebulan sekali dan diwajibkan pada masyarakat yang mengikuti harus hadir dalam setiap purnama tersebut. Apabila tidak datang atau tidak membayar sangkepan, bisa dibayar di purnama berikutnya. Apabila masyarakat tidak membayar 20 kali persangkepan, akan diberikan denda atau divakumkan dari Meraja Sri Karangbunceng tersebut. Yang kelima itu adalah optimalisasi. Optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan pembuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam artian untuk mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan, dan paling diinginkan dalam batas tertentu dan kriteria tertentu. Dalam hal ini, optimalisasi pengelolaan keuangan Merajan melalui sistem Mutranin atau sangkepan. Pengelolaan keuangan sektor publik. Pengelolaan keuangan sektor publik yang dimiliki itu adalah hak daerah tersebut meliputi hak menarik pajak daerah, hak untuk menarik retribusi daerah, hak untuk mengadakan pinjaman, dan hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pasar. Metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang saya gunakan, pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang suatu objek, penelitian yang berkenaan dengan suatu kasus spesifik dan ciri khas dari keseluruhan personalitas. Dan jenis penelitiannya itu mengambil jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini cenderung mengarah tentang gejala-gejala atau keadaan yang dialami sekarang oleh subjek yang sedang diteliti. Yang kedua itu lokasi penelitian yang saya ambil
yaitu hanya berfokus pada Merajan di Desa Pakraman Penataran, yaitu Merajan Sekarangbuncing di Desa Pakraman Penataran. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi di mana gambaran tentang keadaan umum yang terjadi pada objek penelitiannya. Sumber data yang saya gunakan itu ada dua, yaitu data primer, data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dari klien Merajan, bendahara, sekretaris, dan Kame Merajan yang mengikuti sistem tersebut. Selain itu juga berupa dokumentasi meliputi catatan atau laporan keuangan yang terkait dengan sistem Ultramin. Data sekundernya yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumber-sumber. Contohnya itu studi pustaka. Dan yang keempat itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan ada 3, yaitu metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Pengecekan keabsahan data ini dilakukan bahwa penelitian yang kita gunakan tersebut sebenarnya dan emang benar-benar terjadi di tempat penelitian tersebut. Pengecekan keabsahan ini berguna sebagai terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pembimbing, Ibu, dan Bapak Menelaah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya ucapkan tangan jali umat. Om Santi 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 Om.